إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Setiap masing-masing dari kita, jika diberikan sebuah pertanyaan yang sama, apakah Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Kita semua pasti mengatakan ya. Saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang berakal sehat, seorang muslim yang masih lurus fitrahnya pasti akan mengatakan, ya, saya mencintai Allah. Karena dia paham, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi dia sebagai seorang muslim. Bagi dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kesungguhan cinta kita adalah adanya keinginan dalam diri kita untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di saat mencintai keluarga kita, kita ingin menjadi orang yang terbaik bagi mereka, bagi orang tua kita, bagi pasangan kita, bagi anak keturunan kita. Mengapa? Karena kita mencintai mereka. Kita tidak ingin memberikan kesan yang negatif kepada mereka, karena kita benar-benar menyayangi mereka. Walaupun di satu dua momen tertentu mungkin kita harus bersikap tegas, karena memang kita menyayangi mereka, ketegasan kita itu demi kebaikan dan kemaslahatan mereka. Begitulah semestinya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dia mengaku mencintai Allah, maka dalam dirinya normalnya semestinya ada rasa keinginan untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan semacam itu belum ada, kita patut pertanyakan kesungguhan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah saya ini cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan selama ini saya hanya mengaku-ngaku saja agar tidak dituduh begini dan begitu oleh orang-orang di sekitar saya. Maka masing-masing dari kita patut mengajukan pertanyaan ini kepada dirinya sendiri. Benarkah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu jujur, tulus, dan sesuai dengan apa yang dia telah usahakan ataukah tidak? Maka kalau iya, ada rasa ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah bahwa itu menjadi tanda kesungguhan cinta kita kepadanya. Namun kalau ternyata rasa keinginan untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah itu sangat lemah, atau bahkan tidak pernah terbetik sama sekali di dalam benak kita, silahkan tanyakan dan pertanyakan kesungguhan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita ternyata tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, apalagi di akhirat nanti, tersebabkan kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Dan masyarakat muslimin rahimani Allah wa iyyakum, marilah sama-sama kita menumbuhkan rasa cinta yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan rasa ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemaslahatan dan kebaikannya pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita wajib untuk benar-benar berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajari kita, yang telah membimbing kita terhadap perkara apa saja yang harus kita lakukan agar kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Hingga kita tidak perlu mengira-ngira
hingga kita tidak perlu menebak-nebak satu perkara yang mesti kita lakukan agar kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Itu tidak perlu. Semuanya sudah jelas, sudah clear, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Maka kewajiban kita adalah mempelajarinya. Dan di kesempatan hari ini insya Allah kita sama-sama akan membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa sajakah perkara yang harus kita laksanakan agar kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah dan agar cinta kita benar-benar sungguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman kepadanya dan beramal saleh. Beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, bukan keimanan yang dicampur adukan dengan kekufuran atau kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Catat dengan baik dan ingat selalu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Kata siapa? Kata kita? Bukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum, beruntunglah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang beriman kepadanya. Namun apakah cukup merasa beruntung? Tentu tidak. Tugas kita berikutnya adalah menjaga keutuhan iman ini, menjaga kesempurnaannya dengan tidak mencampur adukannya dengan kekufuran atau kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, mereka itulah yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka itulah orang-orang yang pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah ingatkan, jangan sampai campur adukan antara keimanan kita dengan kekufuran. Artinya, kita sudah mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, maka jangan pernah sekalipun melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekalipun melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesulit dan sesempit apapun kondisi hidup kita. Camkan ini baik-baik. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harga mati. Kalau memang kita ingin menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai karena ambisi duniawi kita, ada yang ingin jadi orang kaya, ada yang ingin jadi orang sukses, ada yang ingin jadi tokoh di tengah-tengah masyarakatnya, mendapatkan jabatan ini dan itu, atau hanya sekedar ingin mendapatkan kesehatan, kesembuhan dari penyakit yang selama ini dia derita. Apa yang dia lakukan? Dia gadaikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Sungguh merugi orang-orang yang demikian, menukar kesenangan yang sifatnya sementara dengan keabadian yang kekal abadi di akhirat nanti, dengan keselamatan yang kekal abadi di akhirat nanti, penuh dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ingatlah, sepahit apapun kondisi hidup kita di dunia ini, paling lama kita menjalani kepahitan itu dan kesulitan itu hanya sampai matinya kita saja. Setelah itu selesai kesulitan duniawi kita. Kita tinggal menuai hasil kesabaran kita di akhirat nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah tadi, orang yang terbaik yang pertama adalah yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Bukan hanya mengaku beriman saja, tapi juga beramal soleh. Apakah yang dimaksud dengan amal soleh? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, al-a'malul lati turdillah limutaba'atiha syari'at al-Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena amalan tersebut selaras, sesuai dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah beramal saleh. Jangan menjadi hamba yang malas. Jangan menjadi hamba yang pasrah begitu saja. Padahal untuk urusan dunia kita tidak mau berpasrah. Kita mau berletih, kita mau berjuang demi kesuksesan yang disebut dengan sukses duniawi. Masa untuk mendapatkan kesuksesan akhirat kita tidak mau berusaha,
Kita tidak mau berjuang untuk menjemput kesuksesan akhirat tersebut yang pasti dan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum, hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang berakhlakul karimah, hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada sesama kaum muslimin dan seterusnya. Maka hendaknya kita berusaha menjadi pribadi yang berakhlakul karimah sebagaimana itu sudah dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlakul karimah kita, sikap yang baik daripada kita adalah keluarga kita sendiri, bukan orang lain yang di luaran sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nabi tidak mengatakan orang yang paling baik terhadap komunitasnya, orang yang paling baik terhadap lingkungannya, orang yang paling baik terhadap teman-teman kerjanya, tidak. Nabi SAW mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka jangan sampai kita bisa bersikap baik kepada orang lain di luaran sana yang sebenarnya bukan siapa-siapa kita, namun ternyata kita tidak bersikap baik kepada keluarga kita sendiri, yang bahkan mereka merupakan orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baik dari kita atau akhlakul karimah kita. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, seorang hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang baik di dalam menunaikan kewajibannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'a." Sesungguhnya di antara kalian yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di saat menunaikan kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Maka berusahalah menjadi orang yang amanah. Di mana orang yang amanah hari sudah begitu sulit untuk dijumpai. Tingkat korupsi terjadi di tingkat yang paling tinggi sampai tingkat paling rendah. Semua benar-benar ingin memperkaya dirinya sendiri, tidak peduli apakah itu haknya atau bukan haknya. Jangan demikian. Banyak orang yang menyalahkan pemerintah kita, pejabat kita, korupsi ini dan itu. Tapi sesungguhnya korupsi itu pun ternyata terjadi di tingkat yang bawah. Mereka-mereka yang menjadi pegawai, dipercaya oleh perusahaannya, oleh tempat dia bekerja untuk membelanjakan ini dan itu, dia markup hasilnya atau nilai penjualannya, nilai pembeliannya, dia naikkan kemudian dia tidak laporkan sebagaimana semestinya. Itu pun juga tindakan yang tidak amanah, di mana itu terjadi di lapisan masyarakat kita dari yang di atas sampai yang di bawah. Maka marilah masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum, berusahalah untuk menjadi orang yang amanah di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Jangan hanya karena keuntungan yang sedikit saja kita menjadi orang yang khianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Dan ingatlah, Rasulullah SAW bersabda bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya kata Nabi SAW, wa idza tumina khan. Kalau dia dipercaya, dia akan khianat. Dan korupsi termasuk tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, entah dalam skala yang besar, entah dalam skala yang kecil. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian yang keempat, masyarul muslimin, hamba yang terbaik di hadapan Allah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an pertama dengan belajar membacanya, kedua dengan belajar untuk memahami maknanya. Mengajarkan Al-Qur'an pertama, mengajarkan cara membacanya kepada orang lain, dan yang kedua mengajarkan makna-makna Al-Qur'an kepada orang lain. Minimal kita bisa melaksanakan yang pertama terlebih dahulu. Belajar membaca Al-Qur'an. Masih banyak kaum muslimin yang bahkan sudah memasuki usia senja belum juga bisa membaca Al-Qur'an. Bukan sekedar cakap, bukan sekedar pandai, sekedar bisa saja masih belum. Padahal kesempatan untuk belajar membaca Al-Qur'an terbuka lebar. Di sana sini banyak penawaran untuk belajar Al-Qur'an, namun ternyata itu tidak dia ambil. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang telah memberikan banyak kenikmatan, kesempatan dan fasilitas kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, salah satunya termasuk untuk bisa membaca Al-Quran. Jawaban apa yang nanti akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menanyakan kepada kita, kamu sudah saya beri waktu, saya beri usia, saya beri kesehatan, saya beri fasilitas, saya beri ini dan itu. Tidak satupun kesempatan dan kemudahan itu menjadikan kamu mau membaca Al-Quran. Yang kemudian kita akan bertanggung jawab nanti atas kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah merasa was-was, takut, khawatir, kalau ada audit dari perusahaan kita masing-masing, seandainya kita tidak baik di dalam melaksanakan amanah itu, bagaimana ketika nanti yang mengaudit segala nikmat kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian di hari itu, di hari kiamat nanti, kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu persatu kenikmatan yang kalian telah terima dari Allah. Ayat ini turun pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kondisi mereka begitu memprihatinkan. Itu saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hidup kalian begitu susah, begitu memprihatinkan, Allah tetap akan menanyai kalian tentang nikmat yang kalian terima. Bagaimana kalau kondisi hidup kita tidak sesusah para sahabat? Bagaimana kalau kondisi kita tidak sesulit para sahabat? Tentu pertanyaan dan pertanggungjawaban kita akan lebih berat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas dan jangan malu untuk belajar. Tidak ada kata malu untuk belajar, untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang memalukan adalah kita sudah merasa tidak bisa dan ada kesempatan itu, tapi kita tidak mau mengambil kesempatan itu untuk belajar Al-Quran. Belajarlah Al-Quran, karena nanti dia di hari kiamat akan menjadi syafaat atau penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Kalau kita tidak bisa membacanya, bagaimana Al-Quran itu akan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti? Padahal kita yakin pasti membutuhkan syafaat, salah satunya syafaat yang datang daripada Al-Quran. Bukan hanya dipajang, akan tetapi dibaca, difahami dan diamalkan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Orang yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Seseorang yang diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik amalan-amalannya. Kita yang sudah memasuki usia senja, hendaknya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mungkin masih jarang sekali sholat berjamaah di masjid, sudahi kebiasaan buruk itu. Segera langkahkan kaki kita ke masjid setiap kali ada panggilan azan berkumandang. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyudahi kesempatan itu hingga akhirnya yang membuat kita ke masjid bukanlah keinginan kita untuk melaksanakan sholat jamaah, akan tetapi kaum muslimin yang membawa kita ke masjid untuk disolati. Yang kita masih juga jauh daripada nilai-nilai agama karena belum memahaminya, mulailah belajar. Mulailah hadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitaran kita, di sekitar rumah kita, atau masjid-masjid yang lain. Atau kita menyimak kajian-kajian yang sekarang bisa kita akses lewat online dan lain sebagainya. Sehingga rasanya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak belajar agama. Jangan sampai kita terus bersemangat untuk mengupgrade, untuk meningkatkan pengetahuan duniawi kita, tetapi untuk meningkatkan pengetahuan agama kita tidak ada ketertarikan sama sekali. Sungguh buruk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita yang sudah memasuki usia senja bukannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti yang muda belia pun tidak diajak, yang muda belia tidak dianjurkan, tidak. Yang masih berusia muda belia pun juga dianjurkan untuk taat kepada Allah, bahkan dijadikan, diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang kelak akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a fi taatillah. Adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat pemuda-pemuda yang lain memilih untuk hidup dengan kesenangan tanpa batas, dia memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemampuan dia ada, kesempatan dia ada, uang dia ada, tapi dia tidak memanfaatkan semua kesempatan itu untuk mendurhakai Allah,
melainkan dia memanfaatkan semua kesempatan dan kenikmatan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan segala amalan-amalan yang menjadi sebab dijadikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang terbaik, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita menjadi hamba yang terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.